Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Saya Agit, warganet Pangandaran Channel. Sekarang sedang bersama Bapak Otang Tarian, anggota DPRD dari fraksi PKB. ya. Menurut Bapak, Pangandaran hari ini gimana Pak? Perkembangan Pangandaran. Perkembangan Pangandaran, Ya. kita melihat dari sisi apa dulu? Kalau perkembangan secara umum, Ya. Pangandaran bisa dikategorikan pasca berpisahnya dengan Ciamis itu memang ada peningkatan. Walaupun memang di semua sektor juga kita perlu pembenahan dan masih banyak hal yang belum tergarap. Artinya potensi secara alamiah dan potensi yang bisa kita ciptakan ini sangat luas, tergantung bagaimana kita punya keinginan untuk melakukan hal itu atau tidak. Sementara di sisi kehidupan masyarakat juga harus bersiap-siap kalau kita memandang Pangandaran ini adalah sebagai salah satu destinasi wisata, apalagi dengan tujuan mendunia. Tentu tidak hanya positifnya dan tidak hanya berpikir tentang bagaimana peningkatan pendapatannya untuk mereka, tetapi ada efek domino yang harus kita antisipasi. Pastinya pemerintah, saya sebagai bagian dari ada di dalam pemerintahan juga harus berpikir bersama-sama membuat suatu pemikiran untuk bagaimana mengkanter dari efek domino tersebut sehingga masyarakat khususnya adalah penerus kita ini tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang sesungguhnya itu mereka lihat itu adalah orang mencari kesenangan bukan dalam kegiatan keseharian. Jadi mereka lakukan di Pangandaran mencari kesenangan. Nah, yang kita takutkan masyarakat kita memandang, anak-anak kita memandang itu adalah perilaku keseharian. Sehingga salah satunya efek negatifnya adalah pasti anak kita menjadi punya karakter hedonis, inginnya berhura-hura karena setiap hari pandangan mereka, pendengaran mereka melihat di Pangandaran itu ya itu. Nah, itu maka pemerintah juga harus antisipasi, berpikir ke depan. Tentu semua pihak, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Itu. Untuk harapan ke depannya gitu. Ya harapannya kemarin kita tahu bahwa di Pangandaran ada gejolak sedikit atas ketidakpuasan. Ya. Dan itu merupakan bagi saya itu satu disikapi dengan satu yang saya bersyukur karena munculnya ada kelompok yang merasa dalam kebijakan pemerintahan itu belum terakomodir atau merasa memang malah terpinggirkan. Lalu mereka menyuarakan ini adalah salah satu pertanda budaya atau nuansa politik di Pangandaran ini memang berkembang bagus sesuai harapan. Akan tetapi setelah beberapa hari gitu, kita tahu sendiri ada pemberitaan yang ujungnya permohonan maaf gitu. Ya tentu kalau memang salah siapapun minta maaf. Tapi persoalannya kalau ini permohonan maafnya tidak mendasar atau apa yang minta dimaafkan, misal karena ini alasannya audien 40 orang, ternyata yang hadir hampir seluruh perangkat. Kalau memang itu hadirnya tidak satupun orang yang memobilisasi, berarti itu menandakan betul adanya persoalan yang harus kita selesaikan. Dan juga jangan dipandang bahwa kelompok masyarakat itu bergerak, jangan memandang negatif. Hadapi saja. Dan lalu kita didiskusikan, bicarakan apa solusi yang terbaik untuk kita. Tentu kita harus berpikiran positif dulu. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang sudah bisa kita generalisir, sudah kita bisa inventarisir,
bahwa ini adalah gerakan-gerakan yang ada unsur niatan yang tidak baik. Gitu. Itu harapan saya. Jadi apalagi kita menjelang 2024 dalam pemilu. Nah, inilah waktunya masyarakat membuktikan satu, pertama, apakah puas selama ini mempunyai kepemimpinan yang seperti ini. Yang kedua, apakah betul yang kemarin dipilih baik wakil rakyat di eksekutif atau di legislatif menjalankan peran fungsinya sebagaimana mestinya sebagai wakil rakyat. Nah, kalau ini belum tercapai, maka 2024 lah waktunya masyarakat untuk berpikir kembali, berijtihad kembali, tentunya atas dasar track record ke belakang. Mau partainya, mau individunya, itu harus dianalisa dengan benar-benar. Sehingga 2024 itu menciptakan produk politik yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat dan mewakili masyarakat. Tentu peran-peran ini juga di belakangnya hari ini ke belakang bisa dianalisa. Yang kedua, saya berharap ada tokoh masyarakat yang berdiri sebagai negarawan, di mana negarawan itu menurut saya dia tidak akan berpikir tentang si A, si B, partai A atau partai B. Dia hanya akan berpikir mencari pemimpin yang mempunyai kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat Pangandaran atau pemerintahan Pangandaran ke depan. Nah, untuk bagaimana membuat Pangandaran sebagai salah satu wilayah kabupaten yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, memuaskan masyarakatnya, baik dari sisi kehidupan perekonomian, sosial, keagamaan dan sebagainya. Itu mungkin harapan saya. Ya, kalaupun memang ini misalkan supaya ada perbandingan, kalau memang ini dipimpin ini seperti ini, mari kita coba yang esok dipimpin oleh ini. Apa perbedaannya? Sehingga masyarakat di pilihan berikutnya juga masih menimbang-nimbang lagi. Ternyata kalau diganti yang ini lebih tidak baik daripada yang ini, pastinya ini diruntuhkan kembali oleh masyarakat. Artinya jangan ragu-ragu ketika kita punya beristihad untuk melakukan hal sesuatu, jangan ragu-ragu, jangan takut. Dan saya yakin tidak ada yang pernah menakut-nakuti selama kita berjalan pada koridor yang sesungguhnya. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Siap.